Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadakkura wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal khairi alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di malam yang mulia ini, ini malam Nuzulul Quran. Ini malam 17 Ramadan, malam mubarak insyaallah taala. Terangkan bahwasanya Rasulullah SAW itu suatu hari menyebutkan kisah seorang laki-laki dari Bani Israel yang berperang selama 1000 tahun. Dikatakan laki-laki ini Al-Fashahr 1000 bulan ya. Selama 1000 bulan itu jihad fisabilillah. Sehingga menjadikan orang-orang muslim yang berada di samping Rasulullah itu merasa kagum pada laki-laki ini dari Bani Israel. Selama 1000 bulan itu sudah henti-hentinya jihad fisabilillah. Lantas Allah Ta'ala menurunkan ayat yang berkaitan tentang Lailatul Qadar ya. Jadi itu katakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Dikatakan hadiah untuk orang-orang Islam ada satu malam yang mana kalau kamu ibadah di malam itu menandingi 1000 bulan orang Bani Israel tadi berjihad fi sabilillah. Pahalanya sama. Bayangkan, ini cuma satu malam berbanding dengan 1000 bulan. Katakan di situ dalam ayat inna anzalna, kami turunkan, Allah turunkan, anzalnahu, ini Al-Qur'an, fi lailatul qadar. Fi lailatul qadar. Bahwasanya termasuk kemuliaan di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Bertepatan waktu itu malam 17 Ramadan. Ini para ulama mengatakan turunnya Al-Quran ada dua macam. Turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu fis sama'id dunya secara langsung, dan turun secara ini cicilan ya, sedikit. Tetapi awal turun di dunia itu di bulan Ramadan juga. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dikatakan kemuliaannya disebutkan oleh Allah khairun, lebih baik daripada alfu syahr, 1000 bulan. Maka dikatakan Lailatul Qadar. Kenapa sih nama Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu mempunyai dua makna. Makna pertama Al-Qadar. Nah, ini Lailatul Hukum atau Lailatul Fasl. Karena di malam ini Allah tampakkan takdir manusia, takdir kebaikan manusia kepada malaikatnya selama 1 tahun. Jadi dinampakkan di Lauhil Mahfuz bahwasanya kebaikan-kebaikan manusia apa aja yang akan dilakukan selama 1 tahun. Ini namanya Lailatul Qadar. Hari ditentukannya takdir manusia. Ya, ini nama ditentukan, ya ini ditampakkan kepada malaikatnya. Makna yang kedua, Al-Qadar maknanya syaraf. Karena apa? Di malam ini merupakan malam yang Allah muliakan. Ya, makna daripada qadar ini asyaraf, ini azim. Ini malam yang sangat agung.
Itu. Ini Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, terus para ulama ya, itu apa? Kapan sih malam Lailatul Qadar ini? Malam Lailatul Qadar yang dibicarakan ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar ini paling banyak terjadi di tanggal 21 sama 23 Ramadan. Sebagian ulama lagi dari kalangan Syafi'iyah sendiri mengatakan iya, tetapi itu seringnya seperti itu, tapi berpindah-pindah. Pokoknya di bulan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, tapi pindah-pindah. Sehingga Imam Ghazali memberikan rumus. Katanya Imam Ghazali apa? Seandainya awal bulan Ramadan itu jatuh hari Ahad atau hari Rabu, ya, jadi kalau hari pertama Ramadan itu kok jatuhnya hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuhnya tanggal 29. Itu kata Imam Ghazali. Kalau bulan ini jatuh hari Ahad ya, kemungkinan kata Imam Ghazali tanggal 29 Ramadan jatuhnya Lailatul Qadar. Kalau jatuh di hari Senin, jadi awal Ramadannya hari Senin, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh tanggal 21. Kata Imam Ghazali gitu. Kalau jatuhnya di hari Selasa atau hari Jumat, maka tanggal 27. Kalau di hari Kamis tanggal 25, kalau hari Sabtu tanggal 23. Nah, ini rumusan daripada Imam Ghazali. Tetapi walhasil yang para ulama di situ mengatakan berpindah-pindah, tidak menetap Lailatul Qadar itu. Yang paling banyak intinya di 10 hari terakhir. Makanya disunahkan bagi seseorang muslim ketika 10 hari terakhir dari bulan Ramadan untuk meningkatkan amal ibadahnya. Supaya apa? Itu hikmah daripada Allah Ta'ala samarkan Lailatul Qadar. Yaitu. Terus bahwasanya disebutkan dalam hadis, man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ada dua hadis. Hadis pertama mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Di situ dikatakan dalam hadis, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, ini tasdiqon, membenarkan daripada puasa itu, wahtisaban, dan tidak mengharapkan imbalan kecuali pahala dari Allah, ghufira lahu, maka Allah janjikan maghfirah, pengampunan selama bulan Ramadan ini. Kapan? Dikatakan ulama nanti akhir Ramadan maghfirah itu. Tetapi Lailatul Qadar enggak. Katanya ya, man qoma Lailatul Qadar, barang siapa yang qiyamul lail ketika turunnya Lailatul Qadar, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa qila wa ma ta'akhkhar. Jadi Allah hapuskan dosa-dosanya. Kapan? Di pagi harinya. Jadi di bulan ini ada dua pengampunan. Pengampunan sebab Ramadan, sebab puasa. Pengampunan kedua sebab di situ ada Lailatul Qadar. Dan keutamaan Lailatul Qadar itu tidak nunggu akhir Ramadan, karena seperti itu. Kalau puasa itu nunggu akhir Ramadan. Jadi dilihat nanti selama Ramadan gimana kegiatannya itu. Nah, kalau ini Lailatul Qadar enggak, fadilahnya ketika selesai malam itu Allah hapuskan dosa-dosa orang yang qiyamul lail. Nah, ulama berbeda pendapat. Berapa sih qadar? Berapa sih batasan qiyamul lail yang sehingga mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, ulama pertama mengatakan, sebagian ulama mengatakan harus seluruhnya. Jadi dari awal sampai akhir malam
ente ibadah sama Allah Ta'ala, minta ampunan sama Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan enggak, aksar. Jadi kalau misalnya malam kita bagi katakan 8 jam, maka berapa? 5 jam atau ya lebih dari 4 jam. Aksarnya kita pakai buat istighfar, kita pakai buat tahajud atau qiraatul Quran. Intinya buat ibadah di malam itu. Paling ahsan karena doa maghfirah, minta sama Allah Ta'ala, ya, yang apa, Allahumma ajir innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, itu diulang-ulang terus ketika malam-malam itu. Sebagian lagi mengatakan enggak, yakfi sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Karena disebutkan dalam hadis, ya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, kayak dia mendirikan setengah malamnya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kayak dia mendirikan setengah yang kedua. Sehingga dia dari hadis ini ulama berpendapat termasuk bisa mendapatkan fadilah Lailatul Qadar ketika sholat subuh, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Sehingga ya itu sangat penting ketika menjaga dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan untuk berjamaah di dua sholat ini, sholatul isya wa sholatul subuh. Karena sebagian ulama berpendapat cuma ini, ya, maksudnya aqallu, paling sedikit-sedikitnya mendapatkan Lailatul Qadar ketika mendirikan kedua sholat ini berjamaah. Makanya itu ini, tapi katanya Pak, paling sedikitnya mendapatkan ini mendapatkan derajat di malam Lailatul Qadar. Tapi paling sempurna ketika bisa mendirikan keseluruhannya. Seperti itu. Nah, makanya itu kita ya sebagai Syafi'iyah sendiri berpendapat paling kuat terjadi tanggal 21 sama 23, insyaallah ya. Seperti itu. Terus itu yang dikatakan ulama yang namanya qiyamul lail di malam itu, yaitu ada yang mengatakan 3 pendapat tadi. Terus sesungguhnya malam Lailatul Qadar dikatakan itu khusus pada umat Sayyidina Muhammad. Umat sebelumnya gimana? Kata ulama, kalau umat sebelumnya ini khusus para nabinya. Jadi umat-umat sebelum Rasulullah, ya, para nabi-nabi, umat-umat itu enggak ada kekhususan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang mendapatkan kekhususan para anbiya-nya saja. Cuma untuk umatnya Rasulullah itu mendapatkan kekhususan malam ini. Ya, Rasulullah mendapatkan kekhususan ini dan umatnya pun begitu juga. Dan Lailatul Qadar tidak cuma di zaman Nabi, ya. Terus sampai yaumul qiyamah itu Lailatul Qadar. Terus tanda-tanda, ya. Tanda-tandanya apa sih malam Lailatul Qadar itu? Para ulama di situ mengatakan sesungguhnya termasuk tanda-tandanya dilihat matahari di hari itu terbit la syi'a fiha, enggak terlalu terang. Matahari terbit di hari itu tidak terlalu terang. Kenapa sebabnya? Sebabnya para ulama berpendapat satu, kemungkinan banyaknya malaikat yang turun di hari itu. Sehingga katanya malaikat yang turun di hari Lailatul Qadar itu lebih banyak dari butiran-butiran pasir yang ada di dunia. Terus yang kedua katakan itu termasuk tanda-tandanya, kata ulama seperti itu. Ya, jadi matahari di hari itu terbitnya nggak terlalu terang, kayak bulan purnama gitu. Terus tanda kedua, malamnya itu langitnya sofi. Ya, ini langit nggak terlalu banyak awan. Ini bersih langit di malam itu. Dan cahaya rembulan sinarnya terang, nggak terlalu panas, hawanya di malam itu nggak terlalu dingin, jadi sedang mu'tadil. Iya, jadi hawanya enak gitu, adem gitu. Terus apalagi? Termasuk tanda-tandanya dikatakan di dalam hadis apa? Sungguhnya ada suatu peristiwa di mana sahabat atau tabi'in di situ waktu masih perang
dia naik kapal, nggak sengaja waktu mau wudhu di malam hari jatuh dari kapalnya di lautan. Kaget dia, kenapa? Kok air lautnya nggak asin? Sehingga dikatakan termasuk tanda-tanda Lailatul Qadar itu air laut berubah menjadi tawar. Itu. Terus tanda terakhir an-nasyamsa fi subayhatiha tahruju mustawiyah laisa laha syi'a, dan di hari itu tidak ada yang namanya bintang jatuh. Ya, tidak ada bintang jatuh dan lain sebagainya, yang katanya seandainya engkau dibuka oleh Allah Ta'ala dapat mengetahui Lailatul Qadar, jangan dikasih tahu orang yang lain. Disunahkan untuk menyimpannya, karena seperti itu. Jangan dikasih tahu, sebab ini fadilah gede. Ya, jangan, intinya seperti itu. Terus, sesungguhnya di malam-malam ini kita disunahkan untuk yubaddilu ghayata juhdihi, supaya apa? Supaya mengerahkan semua kemampuan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dengan i'tikaf, baca Quran, dan selain daripada itu, daripada ibadah-ibadah yang lain. Ya, insya Allah kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar dan juga malam nuzulul Quran. Terus sedikit tentang yang berkaitan dengan malam ini. Kita insya Allah akan melanjutkan lagi pembahasan kita selanjutnya. Ini tentang makruhah, sesuatu yang dimakruhkan dalam puasa, ya. Yaitu yang keenam, al-makruhat, daripada sesuatu yang dimakruhkan, yukrahu lis-shaim aidan allahul mubah, melakukan sesuatu yang tidak ada faedah tetapi mubah hukumnya. Amal ladhi huwa haram fahada la khilafa fihi. Kalau melakukan suatu permainan, ya, melakukan suatu perbuatan yang di situ nggak ada faedahnya tetapi haram, itu nggak ada khilaf bahwasanya nggak boleh bagi orang puasa untuk melakukannya. Adapun perkara yang mubah, ya, allahul mubah, itu sebaiknya ditinggalkan, seperti menonton TV. Ketika ya acara-acaranya baik di situ, ya, acara-acaranya baik, dianjurkan untuk ditinggalkan karena termasuk makruhat. Terus seperti halnya juga mendengarkan musik, itu juga sebaiknya ditinggalkan ketika itu mendengarkan musik yang mubah juga. Terus seperti juga di sini disebutkan kuratul qadam, main bola, ya. Apakah itu termasuk daripada perkara yang mubah? Ya. Apalagi ditakutkan ketika memainkan kuratul qadam nggak kuat, akhirnya puasanya batal. Ya, walhasil untuk khusus bulan Ramadan ini memang dianjurkan daripada ibadah-ibadah Quran, ya, sholat dan lain sebagainya. Main catur termasuk mubah indah Syafi'i. 3 madhab mengatakan main catur itu haram. Madhab Syafi'i hukumnya mubah, tetapi dengan syarat tidak sampai lupa kewajiban, tidak ada totoannya di situ, ya, nggak ada judinya. Itu daripada syaratnya. Sebaiknya ditinggalkan di dalam berpuasa. Terus selanjutnya termasuk daripada yang dimakruhkan ini al-inhimas filma fin nahari Ramadan, nyelam, berenang di bulan Ramadan ketika masih puasa, hukumnya makruh. Kenapa sih? Sebab ditakutkan ketika lagi berenang itu air masuk ke mulut atau ke dalam lubang yang lainnya, bisa membatalkan puasa. Maka itu sebaiknya ditinggalkan. Terus yang selanjutnya termasuk yang dimakruhkan juga adalah siwak ba'da zawal. Jadi siwakan atau sikat gigi itu yang dilakukan setelah matahari tergelincir,
setelah siang duhur, waktu duhur, itu termasuk juga minal makruhat. Nah, sikat gigi karena kenapa? Karena menghilangkan bekas ibadah puasa. Karena khuluf tadi yang diterangkan waktu itu, khuluf yakni bau yang ditimbulkan dari orang yang berpuasa itu merupakan suatu kebaikan. Jangan kita hilangkan. Nah, terus selanjutnya daripada yang dimakruhkan yaitu muqaddimatul jima'. Ini permulaan daripada jima'. Nah, apa aja sih? Yaitu bagi suami istri di situ saling rangkulan atau saling cium-ciuman ya. Itu hukumnya makruh ketika dilakukan tanpa syahwat ya. Ketika dilakukan tanpa syahwat dan tidak ada kekhawatiran bakal keluar mani, di situ hukumnya makruh. Ketika dia yakin atau persangkaan dia bakal keluar mani, hukumnya haram. Atau dengan syahwat, seperti itu juga hukumnya haram. Sehingga sebaiknya ditinggalkan. Bahkan dikatakan qala ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala asyar, ketika masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, kencangkan sabuknya, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk melakukan ibadah. Sebagian ulama mengatakan makna daripada syadda mi'zarahu, Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya itu apa sih? Maknanya itu i'tizalan nisa, tidak bareng sama saujahnya, yaitu meninggalkan istrinya di 10 hari terakhir itu. Sehingga dikatakan ketika masuk 10 hari terakhir, Rasulullah di tanggal 19-nya udah di masjid tok. Sampai kapan? Sampai datangnya Yaumul Id ya, sampai hari Id. Jadi 10 hari dipakai buat iktikaf di dalam masjid. Itulah Rasulullah, dan umatnya juga dianjurkan untuk mengikuti seperti itu. Nah, terus itu ya. Jadi dianjurkan meninggalkan 10 hari terakhir ini pada zaujahnya itu. Nah, ini termasuk yang terangkan di sini daripada makruhat. Makruhat bagi orang yang puasa, dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan dalam kitab ini. Lalu selanjutnya membahas tentang sunanus siyam ya, sunnah-sunnah bagi orang yang berpuasa. Apa sih sunnah-sunnahnya bagi orang yang puasa? Lisaum sunanun kasiroh, banyak sunnah bagi orang yang melakukan puasa. Yang bahilaka ya mukmin antut biqoha, sebaiknya ya ini kalian praktekkan sunnah-sunnah ini. Wa anta'mal biha hasbal qudrah wal istita'ah, semampu kamu. Nah, nanti yang akan disebutkan ini termasuk daripada sunnah-sunnah ini, kalau bisa kamu praktekkan mumpung masih bulan Ramadan. Itu. Apa sih? Awalan takjilul iftar inda tayakunil huruf. Termasuk daripada kesunahan orang yang puasa itu mempercepat bukanya. Ketika kapan? Tayakun. Dia yakin sudah maghrib, sudah masuk waktu maghrib. Kalau masih syak, jangan. Masih ragu, itu nggak sah malah puasanya. Kan sayang, udah 1 hari puasa, tinggal 1 menit 2 menit kita batalkan. Itu ya. Jadi kalau sudah yakin masuk waktunya, sudah dengar adzan ya, itu langsung dipercepat. Wadhalika, gimana sih dengan kamu yakin bahwasanya sudah masuk waktu, langsung buka. Kalau masih ragu, jangan. Dengan mendengarkan adzan atau yang lainnya, intinya tidak harus dengan mendengarkan adzan kamu mengetahui masuknya waktu. Itu itu ya. Kenapa sih? Sebab dikatakan di dalam hadis al-qudsi, ahabu ibadi ilayya ajalahum fitron, paling ya dirahmati oleh Allah, paling mendapatkan rahmat
dari hamba-hambanya, yaitu siapa? Orang yang mempercepat fitrnya, orang yang mempercepat buka, ya, langsung makan kurma atau segala macam yang disunahkan nanti termasuknya kurma. Itu apa? Paling cepat-cepatnya itu yang mendapatkan rahmat, paling banyak mendapat rahmat. Itu disebutkan dalam hadis. Nah, terus kalau kita masuk waktu maghrib, boleh enggak berpatokan sama jam? Nah, katakan boleh, tetapi syarat daripada berpatokan sama jam, jamnya itu pas, ya, madbuton, tidak kecepatan. Intinya jamnya ini sudah kita yakini bahwasanya ini jam itu benar jalannya, nggak rusak. Kalau jamnya rusak, tidak boleh, kata seperti itu. Nah, terus kalau berpedoman sama suara adzan, tadi kalau jam boleh nggak kita berpedoman sama jam? Boleh. Kalau jamnya itu sesuai, ya, nggak rusak. Kalau suara adzan itu juga boleh dengan syarat si muadzin itu terpercaya. Kalau insya Allah di sini kan muadzinnya sudah terpercaya, ya, soalnya sudah mereka ibaratnya ada pengawasannya lah, ya, bukan anak kecil, ya. Terus sudah waktunya sudah dipastikan, itu juga bisa jadikan patokan untuk kita melakukan buka puasa. Terus waqad waradal his ala ta'jil iftar wa nahyu an ta'khirihi. Sungguhnya ada hadis lain yang menyemangati orang untuk berbuka secara cepat dan mencegah untuk mengakhirkan berbuka. Apa sih? Faqala sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? La tazalu ummati bi khairin. Sungguhnya umatku selalu berada dalam kebaikan ma'ajjalul futur, selagi dia mempercepat bukanya. Jadi semakin cepat semakin baik, gitu. Wa akharus suhur, kalau buka itu disunahkan mempercepat, kalau sahur disunahkan mengakhirkan. Waktu sahur itu kapan? Setelah nisful lail, setelah setengah malam. Malam itu pokok dimulai ketika matahari terbenam, diakhiri dengan fajar muncul. Itu waktu malam. Kita bagi dua. Ketika nisful lail, ketika setengah malam, di situ masuk waktu sahur. Nah, selagi waktu sahur itu yang paling afdol, yaitu ditakhir. Sampai kapan diakhirkan waktu sahur? Sampai dikatakan Rasulullah, sekiranya orang baca 50 ayat yang mu'tadil, ayat yang setengah. Nah, ketika habis ayat itu waktu adzan, maka sebelum ayat 50 ayat itu namanya akhirnya paling bagus sampai waktu itu. Jadi tidak boleh terlalu dekat dengan adzan, dan juga tidak boleh terlalu jauh dari adzan, daripada waktu sahur tadi, ya. Sehingga kapan dipatoki sama Rasulullah, sehingga dikatakan ada waktu imsak. Apa sih waktu imsak itu? Waktu yang disunahkan di situ untuk tidak makan lagi, udah, untuk tidak minum lagi. Mana imsak itu kan menahan diri. Kalau makan di waktu imsak nggak apa-apa, cuma bahaya katanya seperti itu. Kenapa? Sudah qorib adzan, sudah dekat sama waktu subuh. Kalau waktu subuh udah datang, kita nggak tahu, ya itu nggak sah puasanya. Makanya hati-hati di waktu imsak. Nah, disunahkan sahur kapan? Sebelum waktu imsak itu. Para ulama dan memberikan patokan yang khusus berapa menitnya, karena di zaman Rasulullah itu belum ada yang namanya jam, belum ada yang namanya berapa menit, berapa detik, sehingga mengira-irakannya itu dengan bacaan ayat. Ya mungkin orang sekarang berihtiyat mungkin 10 menit lah, sekiranya 10 menit sebelum waktu adzan. Ya imsakan 10 menit biasanya.
Nah, sehingga di waktu itu sebelum 10 menit waktu adzan itu disunahkan untuk tidak makan. Sebelum waktu 10 menit ini, sebelumnya itu waktu yang paling afdal untuk melakukan sahur. Itu. Wa qala raddan ala ba'dil firaq allati la tuftir illa idza dhaharun najm aw dhaharun nujum. Qala la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantatir bi fitrihan nujum. Sebagian daripada di zaman itu nggak mau melakukan buka puasa kecuali ada satu bintang nujum itu terbit. Nah, terbitnya bintang itu kan setelah berapa menit daripada ghurubus syams, daripada terbenamnya matahari. Itu nggak baik katanya Rasulullah. Intinya hadis-hadis menyatakan bahwasanya semakin cepat kita berbuka itu semakin baik. Wa hadhi mu'jizatun mu'jizati Rasulullah haitsu ahbara anna hunaka ta'ifatun min ummatihi tathal la yuftiruna illa idza dhaharatin nujum. Nah, terus termasuk daripada itu, termasuk yang kedua, al-iftar qabla salatil maghrib bihaitsu la yahruj waktuha. Nah, termasuk daripada kesunahan orang yang berpuasa itu melakukan iftar, melakukan buka puasa sebelum salat maghrib. Jadi yang afdal itu buka dulu baru salat maghrib. Nah, termasuk kata min sunnatihi, daripada sunnah-sunnahnya som ini melakukan buka puasa sebelum salat maghrib. Kapan? Selagi waktunya belum keluar. Ya, kalau ditakutkan waktu maghribnya itu sempit, kalau kita buka nanti malah waktunya habis waktu maghribnya, itu lebih utama melakukan sholat. Cuma kalau waktunya masih muat, nah disunahkan untuk iftar duluan. Jadi ya kurma paling berapa menit kan, kurma atau ya teh atau apa, kolak apa ya itu. Nah itu kita utamakan sebelum melakukan sholat maghrib, dibatalkan dulu puasanya. Itu la yambahi ayusolli shaim awalan summa yuftir ba'da dalik. Tidak baik seandainya dia itu sholat maghrib duluan terus baru buka puasa. Tetapi yang utama dia iftar duluan, buka puasa duluan, lalu sholat. Itu. Nah, tapi kalau tidak sampai tadi mengeluarkan waktunya itu. Waqad la hadana anna ba'dal jihad ya'tuna bil futur wal isya' marrah wahidah. Nah, sehingga yaitu sebagian orang kan makannya dia panjang. Dia makan terus makan nasi, makan apa sehingga menjadikan molor waktu maghribnya. Nah, kan seperti itu sebagian orang ngobrol dulu apa sehingga mepet waktu maghrib, sehingga sebagian masuk tahrim. Kapan masuk waktu tahrimnya sholat? Itu ketika sebagian sholat itu keluar daripada waktunya. Itu jangan sampai ditakhirkan sampai waktu itu. Jadi ada bagian sholat yang misal kita tetap dalam waktu sholat dikerjakan, tetapi waktu itu tidak lagi muat untuk mengerjakan sholat. Jangan sampai ditakhir sampai seperti itu. Jadi disunahkan kita buka puasa dulu, tetapi tidak terlalu lama. Nah, terus di sini dikatakan mana yang lebih utama, buka puasa di rumah atau buka puasa di masjid yang utama? Yang lebih utama buka puasa di rumah atau di masjid? Ditanya sama Salim. Lam yarid dalil ala tafdil iftar fil bait atau tafdil masjid. Gak ada dalil yang kuat yang mengutamakan salah satu dari kedua ini. Mau di rumah atau di masjid itu terserah, itu nggak ada afdoliyah daripada di situ. Wallahu a'lam bidzalik. Nah, terus ketika kata Habib Salim, ketika kita ista'radna tarihal ulama, melihat daripada
tarikhnya ulama ya, biografinya ulama, itu ada sebagian mereka yang iftarnya fil bait, ada sebagian mereka yang iftarnya fil masjid. Jadi tidak ada nas khusus ya, tidak ada kefadilahan khusus lebih utama iftarnya fil masjid atau lebih utama kok soal iftarnya fil bait ya. Buka puasa di bait, di rumah, nggak ada. Itu sama aja. Kenapa sih? Ketika dilihat daripada apa yang dilakukan para ulama yang kita bisa jadikan pedoman, sebagian mereka itu ada yang iftar, ada yang buka di masjid, ada yang buka di rumah, seperti itu. Terus lakin la'alla hadza yatawaqqaf al-maslahah fa idza kana iftar fil masjid sayuaddi ila jam'i syam'il usra wa an tusalli bihimil maghrib jamaah wa yuaddi jami' ahli at-tasbih ba'dal maghrib wa ma ila dalik, yaitu nanti berarti kalau sudah enggak ada kefadilahan secara dzatiyahnya, maka entar dilihat kemaslahatannya. Lebih maslahat yang mana? Kalau misalnya kita iftar di masjid, di situ bisa menjadi kita bisa iktikaf di situ. Ketika kita buka di masjid, kita bisa iktikaf, kita bisa jamaah lebih banyak di masjid, maka lebih utama di masjid. Ketika maslahatnya di rumah, kalau di rumah kita bisa bantu-bantu keluarga. Ya, di situ bisa berjamaah sama keluarga. Kalau nggak ada kita di situ keluarganya nggak jamaah sholatnya, maka lebih utama di rumah. Jadi nggak dilihat dari kemaslahatannya. Secara individunya antara masjid sama rumah, mana yang lebih utama? Buka puasanya sama saja. Terus termasuk daripada kesunahan selanjutnya yang ketiga ma yustahabu al-iftar. Nah, apa sih buka puasa yang utama? Kita berbuka dengan apa? Dengan teh, kolak, ya, donat, atau dengan apa? Wa minas sunnah aidan ayakuna alladhi tuftir alaihi rutoban. Pertama, kurma basah. Di sini kan nggak ada ya kurma basah. Ini kurma itu ada 3 periode kan. Yang pertama bisir. Bisir ini masih keras kurmanya. Nanti lama-kelamaan lembek kurmanya itu. Nah, setelah lembek itu biasanya setelah itu tamar keras, kurma keras. Jadi tiga jenis zamannya kurma itu. Ini masih keras, biasanya kuning warnanya. Terus setelah itu mateng, lembek kurma itu, namanya rutob. Setelah rutob tamar. Tamar ini kurmanya sudah mengeras. Yang ada di Indonesia itu rata-rata itu tamar, sudah keras kurmanya. Nah, yang paling utama ketika berbuka itu ketika kurmanya masih basah. Ini yang masih benyek, belum keras. Itu yang paling utama. Kalau nggak menemukan kurma yang lagi basah tadi, fabisir. Ya, ini kurma yang masih muda, bukan kurma muda ya. Berarti kurma yang warnanya sudah menguning. Karena awalnya hijau, terus menguning, tapi masih belum benyek ya, belum lembek itu kurmanya itu. Berarti tingkatannya itu pertama yang rutob, yang basah. Setelah rutob itu kurma yang keras. Yang sebelumnya itu sebelum mengeras yang kayak kita ini itu tingkatan ketiganya, yang terakhir. Nah, sebelumnya itu namanya bisir. Ini masih keras. Itu ya. Terus fa'idah dalam tajid al-bisir fatamar. Kalau nggak menemukan bisir karena di Indonesia pohon kurma itu nggak berbuah secara bagus, maka atau tidak ditemukan bisir, kan waktunya nggak panjang kurma ini, busuk kalau ini nggak lamaan. Nah, tamar, kurma yang setelah basah tadi mengering. Nah, itu namanya tamar, kurma kering yang di Indonesia ini itu disunahkan selanjutnya. Yang ketiga, tingkatan ketiga. Terus kalau nggak menemukan kurma, fa'idah dalam tajid ma'u zamzam. Ya mungkin dijual belikan di toko-toko umroh, yaitu ma'u zamzam.
Itu kalau nggak menemukan kurma. Terus kalau nggak menemukan mau zam-zam, susah belinya, susah nyarinya, maka air putih. Ya. Setelah kurma nggak menemukan, air zam-zam nggak menemukan, air putih biasa udah. Itu utama juga. Terus tingkatan selanjutnya, faida lam yajid, kalau nggak ada air putih, maka sesuatu yang manis, hulu. Ya, kalau hulu manis tapi nggak digoreng, buah-buahan, ya. Kayak apa misalnya yang buah manis itu, mangga manis lah, ya, mangga asem. Iya, semangka atau pisang, ya, hulu. Terus suma halwa, manisan. Kalau halwa itu yang sudah kena api, manisan yang sudah kena api. Ya, apa? Kolak, ya, atau apa kayak agar-agar, dan lain sebagainya yang situ bersifat manisnya itu. Jadi tingkatannya tadi rutob, kurma yang masih basah, bisir, terus tamar, kurma yang kering, ketiga. Terus yang keempat, kalau nggak menemukan kurma, air zam-zam. Kalau nggak ada air zam-zam, air putih biasa. Kalau menemukan air putih biasa, manisan yang nggak kena api, terus yang kena api. Yang penting manis, ya. Jangan rusak yang makan makanan yang pedas, kan langsung perutnya ini, ya ini nggak baik itu. Hadhi sab'u darajat, ini tujuh tingkatan. Muratabatan, ya, tertib hukumnya. Waqad warada fi dzalika hadis, ya, ada hadis menyebutkan hal itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir, sebenarnya Rasulullah ketika berbuka ala rutobat. Ini makan rutob qabla an yusalliya, sebelum beliau melakukan salat. Fa in lam takun, kalau enggak menemukan rutob, maka tamarat, buka dengan tamar, kurma kering. Fa in lam yakun tamarat, ya, ketika enggak menemukan kurma, hasawat mimma, ya, minum tegukan air. Itu al-iftar, ya, ini apa? Al-iftar selanjutnya, gimana seandainya iftar dengan jima? Pertanyaan selanjutnya itu al-iftar bil jima. Idza kana mutazawwijan hal yuftir al jima hal yajuzu lahu dzalik? Ya, apakah boleh? Yajuz min nahiyatil jawaz. Kalau boleh sih boleh, enggak ada larangan. Lakinnahu yu'addi ila amrad, tetapi itu menyebabkan penyakit katanya. Bisa babi khalwatul ma'idah wa qanuhu jai'an. Disebabkan perutnya kosong dan dalam keadaan lapar sehingga bisa menyebabkan sakit. Tapi secara hukum ya juz boleh. Enggak ada kerja. Kama annahu yastahriku waqtan yufdi ila fawati waqtis shalah. Itu. Intinya boleh, tetapi ya afdolnya ya jangan. Ya itu ya. Apa? Oh gitu, bisa. Ya. Ada kisahnya. Ada orang dia itu mentaklik, tolak istrinya. Ya. Karena mungkin khawas, ya, dia takliknya gini. Saya tolak istri saya kalau saya buka dengan sesuatu yang panas atau sesuatu yang dingin. Seandainya dia buka puasa dengan sesuatu yang panas, maka istrinya ketolak. Kalau dia buka dengan sesuatu yang dingin, istrinya juga ketolak. Intinya nggak boleh makan gitu. Akhirnya dia kayak ketun gitu. Kok saya ngomong seperti ini? Mungkin lagi hawas, orang-orang hawas kan omongannya apa aja kan? Ya, dia tolak istrinya gitu. Saya tolak istri saya seandainya saya buka puasa dengan suatu yang makanan yang panas atau minuman yang dingin. Iya, pokoknya dia tolak seperti itu. Dia mau nolak tapi dengan taklek. Tapi intinya kalau dia sampai berbuka dengan yang makanan yang panas, maka istrinya ketolak. Kalau sesuatu yang dingin, istrinya juga ketolak. Akhirnya bingung fikroh.
Gimana cara bukanya? Pokoknya nggak makan makanan atau minuman yang panas, ya. Gimana caranya? Akhirnya ke ulama, datang ke ulama. Ya, kata ulama tadi ada satu, ya, ente bisa buka puasa tidak dengan yang panas dan juga dengan yang dingin. Yaitu dengan apa? Buka puasa dengan jima tadi. Ya, dengan jima itu kan ente selamat akhirnya. Tidak buka. Ucapan itu apa namanya yang dikatakan nazar atau enggak, itu ta'liqut tolak. Jadi mentolak istrinya dengan menggantungkannya pada sesuatu. Kalau sesuatu itu ada, maka ketolak istrinya tadi. Nama ucapannya itu apa? Ta'liq. Ta'liqut tolak. Terus ya itu ya. Terus selanjutnya daripada yang disunahkan bagi orang yang puasa, ayakuna dzalika witron, yaitu adanya jumlah daripada kurma yang dia makan itu witron, ganjil. Wa yundab ayakuna adadu tamarat allati tuftir 'alaiha witron. Ya, disunahkan kurma yang dimakan itu ganjil. Yaitu entah 1 butir kurma kok masih tambah 2, diganjilkan lagi 3 kurma. Ya, bablasan 4. Wah, 4 ini. Berarti 5 kurma. Masih ke bawah lagi 6 di 7 kurma. Al-aksar min dalik. Al-muhim ayakuna adatu witron, ya. Yang penting itu witer. Kurma yang dia makan witer. Terus yang kelima al-idua inal iftar. Insyaallah kita lanjutkan dari pertemuan yang akan datang. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim